Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Fajar Apriliana, dan yang kedua yaitu Mbak Parsi. Di sini kami akan sedikit menyampaikan mengenai aplikasi media Toharoh, dan kami mengambil tema yaitu tayamum. Untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran PAI di Staimas Wonogiri. Dalam setiap dimensi kehidupan manusia, hidup bersih sudah merupakan kebutuhan hidup. Apalagi bagi umat Islam yang memang ada syariat yang mewajibkan umatnya untuk hidup bersih. Lebih dari itu, kaum muslim juga diperintahkan untuk mensucikan raganya dari hadas besar dan kecil pada saat-saat tertentu, terutama ketika mereka hendak menghadap Rabbnya dalam sholat, yang dalam istilah fikihnya disebut dengan toharoh atau bersuci. Ketika kita tidak bisa bersuci dari hadas dengan berwudu atau mandi karena sebab atau keadaan darurat, maka kita masih dapat untuk menghilangkan hadas dengan cara tayamum. Tayamum ini merupakan bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam dengan memberikan keringanan dalam beribadah menurut kemampuan masing-masing. Teman-teman semua tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilah tayamum. Apakah itu tayamum? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian tayamum. Secara etimologi, tayamum berarti menyengaja. Sedangkan secara terminologi, tayamum yaitu mengusapkan debu yang suci ke wajah dan kedua tangan sampai siku dengan syarat dan rukun tertentu. Tayamum merupakan pengganti dari toharoh ketika seseorang tidak dapat mandi atau wudu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. yang artinya, dan kalau kamu sedang sakit atau sedang bepergian atau kembali dari tempat buang air atau bersetubuh dengan perempuan lalu kamu tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Kemudian sapulah wajah dan tangan kamu dengan tanah tersebut. Ada beberapa sebab yang mengakibatkan seseorang diperbolehkan untuk bertayamum. Di antaranya yaitu, yang pertama, tidak ada air untuk berwudu. Hal ini bisa disebabkan karena sudah diusahakan untuk mencari air, tetapi tidak mendapatkan air, sedangkan waktu sholat sudah masuk, atau karena sedang dalam perjalanan atau musyafir. Kemudian yang kedua yaitu, ada penyakit yang mengakibatkan tidak boleh memakai air. Dan yang ketiga yaitu, ada air hanya sekedar mencukupi kebutuhan minum manusia atau binatang yang dimuliakan nyawanya. Tayamum dibenarkan apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dengan tanah yang suci dan berdebu. Nah, dimaksud dengan tanah atau debu yang suci di sini adalah tanah murni yang tidak tercampur dengan barang selainnya, seperti tepung dan sebangsanya atau najis juga. Dan bukan pula tanah yang mustakmal atau yang sudah dipakai untuk toharoh. Kemudian yang kedua yaitu sudah masuk waktu sholat. Ketika sudah diusahakan mencari air tapi tidak dapat, sedangkan waktu sholat sudah masuk, kita disuruh untuk bertayamum bila tidak ada air setelah dicari dan yakin tidak ada, kecuali orang sakit yang tidak diperbolehkan memakai air, maka tidak menjadi syarat baginya. Kemudian yang ketiga yaitu menghilangkan najis. Kemudian selanjutnya yaitu rukun tayamum. Rukun tayamum adalah bagian tayamum yang harus dilaksanakan. Jika tidak, maka tayamumnya menjadi batal. Rukun tayamum ada 4, yaitu yang pertama,
membaca niat. Kemudian yang kedua yaitu mengusap wajah dengan debu. Kemudian yang ketiga yaitu mengusap kedua tangan sampai siku. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu tertib atau berurutan. Selanjutnya yaitu sunah-sunah tayamum. Sunah-sunah tayamum diantaranya yaitu yang pertama, membaca basmalah. Dalilnya adalah hadis sunah wudhu, karena tayamum merupakan pengganti wudhu. Dalilnya adalah hadis hasan riwayat Imam An-Nasa'i yang bunyinya tawaddu'u bismillahi, yang artinya berwudulah dengan menyebut nama Allah. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian yang kedua, mengepikkan atau meniup debu dari telapak tangan supaya debu yang berada di telapak tangan menjadi tipis. Kemudian yang ketiga, mendahulukan menyapu tangan kanan dari yang kiri dan memulakan bagian atas dari bagian bawah ketika menyapu muka. Kemudian yang keempat, merenggangkan jari-jari ketika menepukkan pertama kali ke tanah. Kelima, menyela-nyela jari setelah menyapu kedua tangan. Dan yang terakhir yaitu membaca 2 kalimat syahadat sesudah tayamum sebagaimana sudah selesai berwudu. Selanjutnya yaitu batalnya tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum diantaranya yaitu yang pertama, semua hal yang membatalkan wudu, membatalkan tayamum juga. Segala sesuatu yang membatalkan wudu jika terjadi setelah tayamum juga membatalkan tayamum, tetapi hal ini hanya berlaku jika tayamum tersebut dilakukan sebagai pengganti wudu. Adapun ketika tayamum yang dilakukan sebagai pengganti mandi, maka tidak batal tayamumnya, meski mengerjakan hal-hal yang membatalkan wudu. Hanya saja ketika hendak sholat atau ibadah yang memerlukan bersuci, maka diharuskan untuk berwudu atau tayamum lagi sebagai pengganti wudu. Kemudian yang kedua yaitu adanya air. Ada beberapa ketentuan bagi orang yang bertayamum tetapi kemudian menemukan air adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika menemukan air setelah selesai sholat, maka tidak wajib baginya untuk mengulangi sholatnya meskipun waktu sholat itu masih ada. Kemudian yang kedua, jika orang yang bertayamum bukan karena sakit lalu menemukan air sebelum ia melaksanakan sholat, maka tayamumnya itu batal dan ia harus berwudu. Kemudian yang terakhir yaitu apabila orang yang bertayamum karena junub lalu ia menemukan air setelah sholat, maka ia tidak wajib mengulangi wudu melainkan harus mandi. Kemudian hal-hal yang membatalkan tayamum yang ketiga yaitu murtad. Murtad adalah keluar dari agama Islam dengan ucapan, perbuatan, atau keyakinan. Seseorang yang telah bertayamum kemudian murtad, maka tayamum yang telah dikerjakan menjadi rusak atau batal. Selanjutnya, tayamum memiliki beberapa hikmah. Di antaranya yaitu yang pertama, untuk menunjukkan sifat Rahman dan Rahim Tuhan, bahwa syariat Islam itu tidak mempersulit umatnya. Manusia diperintah melaksanakan ajarannya sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Bila tidak ada air atau dalam keadaan sakit yang tidak boleh menggunakan air, maka Allah memberikan kemurahan dengan memperbolehkan menggunakan debu sebagai pengganti air. Kemudian yang kedua, hikmah yang terdapat pada tanah sebagai pengganti air untuk bersuci antara lain adalah tanah mudah didapat dan juga dapat melemahkan nafsu amarah kita. Karena tanah yang biasanya kita injak pada saat tayamum harus kita sapukan pada wajah kita. Ini berarti menuntut keikhlasan dan kesabaran kita. Kemudian yang ketiga, menyadarkan akan asal manusia diciptakan, bahwa dirinya diciptakan dari tanah. Ini berarti menuntut manusia agar bersifat merendahkan diri dan tidak berlaku sombong.
Kemudian yang keempat, memberikan kesadaran bahwa tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah. Hal ini juga menunjukkan keluasan ajaran Islam yang lengkap sesuai dengan kebutuhan manusia. Contohnya, menggunakan debu untuk menghilangkan hadas karena ketidakadaan air atau uzur menggunakan air. Tata cara bertayamum. Nah, yang pertama adalah berniat. Niat cukup dalam hati saja, teman-teman. Kedua, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, menempelkan telapak tangan ke tanah atau debu dengan satu tepukan, kemudian meniupkannya. Keempat, mengusap wajah sekali. Kelima, mengusap tangan hingga siku, utamakan tangan kanan dahulu dengan satu tepukan. Terakhir, tertib dan membaca doa setelah tayamum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebagai penutup, kami berikan sedikit kesimpulan dari makalah kelompok kami. Kesimpulannya yaitu, tayamum adalah mengusap debu yang suci ke wajah dan kedua tangan sampai siku dengan syarat dan rukun tertentu. Tayamum merupakan pengganti dari toharoh ketika seseorang tidak dapat mandi atau wudhu karena sedang dalam keadaan uzur, baik seperti sedang sakit, sedang dalam perjalanan jauh, ataupun tidak adanya air ketika hendak berwudhu atau mandi, atau adanya air sedikit tetapi air itu dipakai untuk minum. Demikian presentasi dari kami. Sekian. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf karena itu datangnya dari kami pribadi, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.